Militer kerajaan Thailand dan Kamboja terlibat pertempuran di berbagai wilayah pada Kamis pagi waktu setempat. Militer Thailand Di ujung utara Kamboja, berdiri megah sebuah kuil kuno yang terlihat seperti menggantung di langit. Privihar dibangun sekitar abad ke-11 oleh Raja Surya Varman I dari Kekaisaran Hamar. Kuil ini bukan sekedar tempat suci, ini adalah simbol kejayaan peradaban kuno Asia Tenggara. Dibangun di atas tebing curam dataran tinggi Dangrek, ketinggiannya mencapai hampir 500 meter dari tanah Thailand, dengan pemandangan luas sejauh mata memandang. Namun, posisi inilah yang memicu sengketa, karena walau secara struktur berdiri di tanah Kamboja, satu-satunya akses termudah ke kuil ini justru dari wilayah Thailand. Pada tahun 1904, Prancis yang kala itu menjajah Kamboja membuat kesepakatan dengan Thailand untuk menentukan batas wilayah. Namun, peta yang dihasilkan malah menempatkan Privihar di wilayah Kamboja. Thailand memprotes, tapi tak pernah ditindaklanjuti, hingga akhirnya kuil itu secara efektif diklaim Kamboja. Barulah pada 1954, setelah Prancis mundur dari Indochina, Thailand mengirimkan pasukan dan menguasai kuil tersebut. Ini memicu gugatan Kamboja ke Mahkamah Internasional, dan tahun 1962, pengadilan memutuskan Privihar adalah milik sah Kamboja. Namun, luka Thailand belum sembuh, dan ketika UNESCO menetapkan kuil itu sebagai World Heritage Site pada tahun 2008, konflik kembali menyala. Kuil ini berdiri di atas batu, tapi batu ini bukan sembarang batu. Dataran tinggi Dangrek, tempat Privihar berada, mengandung potensi besar yang selama ini tersembunyi dari perhatian dunia. Beberapa survei geologi baik oleh ilmuwan lokal maupun asing menunjukkan bahwa kawasan ini kaya akan mineral tanah jarang. Apakah itu mineral tanah jarang? Mereka adalah bahan mentah penting untuk berbagai teknologi modern, chip semikonduktor, baterai kendaraan listrik, panel surya, rudal berpemandu dan radar militer, serta sensor satelit. Unsur seperti neodymium, yttrium, titanium, dan terbium semuanya disebutkan berada dalam kandungan lempung dan batuan di sekitar wilayah kuil dan perbatasan. Nilainya diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar jika dikembangkan secara maksimal. Dan inilah alasan mengapa konflik ini tak hanya soal sejarah, tapi soal masa depan, ekonomi, dan geopolitik. Kamboja yang selama ini bergantung pada bantuan luar negeri melihat peluang ini sebagai jalan keluar dari ketergantungan ekonomi. Sementara Thailand melihatnya sebagai kehilangan potensi besar di halaman belakang rumahnya sendiri. Dengan kata lain, di bawah reruntuhan kuno itu bersembunyi harta karun yang bisa mengubah nasib negara. Juli 2025, bentrokan dua negara tak terhindarkan. Thailand yang saat ini condong ke Amerika meminta izin untuk melakukan penyerangan. F-16 terbang dari Thailand dengan menargetkan markas militer Kamboja, dibalas oleh puluhan roket Kamboja. Lebih dari 12 orang tewas dan 40.000 orang mengungsi. Bayangkan jika konflik terus berlanjut pada tahun 2026, sebuah drone militer Thailand ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Kamboja. Kamboja menuduh Thailand menyusup untuk memetakan potensi tambang secara diam-diam. Thailand menyangkal dan menuduh Kamboja mempersenjatai situs bersejarah. Dalam 24 jam, artileri berat dikerahkan ke perbatasan. Desa-desa perbatasan dievakuasi. Militer kedua negara bersiap dalam status combat ready. ASEAN menggelar sidang darurat, namun tak ada konsensus. Vietnam dan Myanmar mendukung Kamboja, Filipina dan Malaysia tetap netral, dan Indonesia menyerukan damai. Namun, itu tak cukup kuat untuk menengahi. Kemudian datang pemain besar seperti China yang telah menanamkan miliaran dolar ke Kamboja, menawarkan bantuan militer secara tidak langsung. Amerika Serikat juga ikut campur melalui perjanjian keamanan dengan Thailand, mulai mengirimkan logistik dan sistem radar. Kawasan Asia Tenggara berubah menjadi ladang potensi konflik terbuka. Lalu lintas ekspor-impor terganggu, pasar ASEAN goyah, dan dunia mulai memandang Asia Tenggara bukan sebagai pusat pertumbuhan,
tapi sebagai titik api baru konflik global. Priviar seharusnya menjadi simbol peradaban kuno, namun hari ini ia menjadi medan perebutan geopolitik modern. Tanah yang sakral berubah menjadi alat tawar kekuasaan, dan konflik yang tampak kecil bisa menjadi bom waktu. Di dunia yang terus berubah, sejarah tak pernah benar-benar berlalu. Ia hanya menunggu untuk meledak kembali. Ini adalah Veil Saga. Kami mengungkap tabir sejarah dan membawamu menatap masa depan yang belum tentu ada ujungnya.